wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Purnomo. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023, bidang studi matematika di LPTK Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Pada hari ini, Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023, saya melaksanakan praktik pembelajaran sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Materi yang saya ajarkan adalah terkait mengenai deret bilangan bertingkat pada bab pertama tentang pola bilangan di kelas 8 dengan menggunakan kurikulum 2013. Oleh karena itu, saya mengharapkan saran dan masukan dari Bapak dan Ibu dosen penguji atas praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih atas segala perhatian. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah kita jumpa lagi ya. Kalau sudah ada Pak Adi di kelas, berarti hari ini kita akan belajar mata pelajaran apa nak? Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, ketua kelas Bapak minta untuk pimpin doa terlebih dahulu. Namun sebelum itu, biasanya gimana suaranya, sudah enak nak? Sudah baik ya, sudah balik suaranya ya. Sebelum itu juga Bapak mau bilang dulu bahwa kemarin Regu Gerak Jalan Putri yang salah satunya ada kisah di situ, kita mendapatkan juara 3 di tingkat dulu. Ya, Bapak ucapkan selamat untuk kisah khususnya dan juga untuk Regu yang kemarin ikut jalan, baik kelompok putri maupun kelompok putra. Mau berapapun juara yang kita dapatkan, yang penting adalah rasa patriotisme kita, bahwa di situ kita rela berkorban, kita rela berjuang untuk mengharumkan nama sekolah kita, baik di tingkat kecamatan Tapak Tuan maupun di Kabupaten Aceh Selatan. Ya, oke, silakan untuk Keisha dipimpin doa terlebih dahulu. Bismillah. Bapak ada satu kursi yang kosong nih. Siapa yang tak masuk hari ini? Rizky. Keterangannya apa tidak hadir? Oh iya. Apa? Berarti di sini Rizky Bapak izinkan untuk tidak hadir hari ini karena ada posisi keluarganya. Oke, baik. Anak-anak Bapak semuanya, hari ini kita akan belajar lanjutan dari pelajaran kita yang kemarin, bahwa di minggu lalu kita sudah menyelesaikan terkait mengenai materi deret bilangan aritmatika, benar? Namun sebelum kita nanti masuk ke inti pembelajarannya, di sini Bapak sudah menyiapkan sama anak-anak tadi sekilas sudah ada yang bertanya. Di sini ada kata-kata are you ready to battle. Biasanya kalau seperti itu kita akan ada ada sedikit games yang mau Bapak mainkan. Tenang saja, gamesnya tidak susah. Ada 3 aturan yang mau Bapak sebutkan terlebih dahulu. Yang pertama, bahwa di permainan ini nanti Bapak sudah menyiapkan 3 buah soal pilihan ganda, di mana dari setiap soal pilihan ganda itu nanti waktu kalian untuk menjawab Bapak sediakan selama 25 detik. Jadi ini seperti kita layaknya cerdas cermat. Yang kedua, pada saat kalian nanti sudah mendapatkan jawaban untuk misalnya ingin menjawab soal yang Bapak berikan, boleh tunjuk tangan terlebih dahulu. Bapak akan tentukan siapa yang berhak untuk menjawab, karena bagi siapa yang nanti Bapak tunjuk itu Bapak tentukan dari siapa yang paling cepat tunjuk tangannya. Aturan yang terakhir, jika ternyata jawaban disebutkan terlebih dahulu sebelum Bapak berikan kesempatan siapa yang berhak menjawab, maka soalnya Bapak anggap gugur atau tidak sah. Tenang, dari sini semua, dari 3 soal tersebut Bapak sudah sediakan hadiah masing-masing untuk setiap soalnya. Beri aplaus dulu. Gimana? Ada yang betul? Pertanyaan pertama, silakan disimak. Waktu akan Bapak hitung setelah Bapak selesai membacakan soalnya. Soal nomor 1. Jika diketahui suatu deret bilangan
terdiri dari susunan bilangan 13, 16, 19, 22, dan 25, maka dua bilangan selanjutnya adalah 1, 2. Tadi si Gina yang terlebih dahulu angkat tangan. Silakan. Kalau Gina salah, nanti baru Bapak oper ke Indonesia. Jawabannya apa? 28 dan 31. Kita cek dulu untuk kunci jawabannya. Yes. Mohon maaf, setelah kalian berhasil menjawab, berarti soal nomor 1 sudah diambil untuk Gina. Dua soal yang lain, nanti kita kasih kesempatan temannya yang lain. Oke? Baik, siap-siap nak untuk soal yang selanjutnya. Soal yang nomor 2. Jika diketahui deret bilangan aritmatika yang terdiri dari negatif 4, 1, 6, 11, 16, dan 21, maka nilai dari suku ke N deret bilangan tersebut dapat ditentukan dengan rumus titik-titik. Waktu 25 detik dari sekarang. Silakan. Yes, Rehan. 5N dikurang 9. Bapak cek dulu jawabannya. Luar biasa. Masih ada satu kesempatan lagi. Yang terakhir, jumlah bilangan yang terdapat pada baris ke-9 pada pola bilangan segitiga Pascal. Waktu 25 detik dari sekarang. Silakan. Lima 15 detik lagi. Lima detik lagi. Waktu habis. Tidak ada yang bisa menjawab. Tadi ada Gina dan Rehan mau menjawab, tetapi karena sudah tadi menjawab dua soal yang benar di depan, Bapak tidak memberikan kesempatan sama mereka karena gantian dengan yang lain. Yang lain dulu. Sebelum Bapak tutup, isi ada 250. Yes, seperti janji Bapak tadi, Bapak sudah menyediakan hadiahnya ada di kantong kanan, kiri, dan juga kantong baju. Mulai dari Dina, silahkan pilih yang mana yang mau. Kantong sebelah kanan. Silakan. Rehan, tinggal dua pilihan. Yang mana? Kantong atas. 1, 2, 3. Kayaknya sih tidak punya pilihan lagi. Silakan. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk saya. Oke, Bapak lanjutkan lagi. Anak-anak Bapak, kita fokus ke depan. Ini seperti yang Bapak bilang, bahwasanya untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara untuk membuat rumus suku KN, konfigurasi objek pada deret bilangan bertingkat. Wow, seperti apa deret bilangan bertingkat? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Bahwasanya Bapak harapkan setelah kalian mempelajari pelajaran pada hari ini, anak-anak mampu untuk menentukan yang pertama, yaitu membuat rumus suku ke N dari deret bilangan bertingkat. Yang kedua, kalian mampu untuk membuktikannya. Kemudian yang terakhir, kalian juga nanti diharapkan mampu untuk menyelesaikan atau menentukan nilai suku ke N dari soal yang diberikan. Sehingga setelah anak-anak memahami pelajaran hari ini, kalian bisa menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan deret bilangan bertingkat. Oke. Lalu bagaimana dengan deret bilangan bertingkat itu sendiri? Di sini Bapak sudah mempersiapkan video pembelajaran. Bapak minta anak-anak fokus untuk memperhatikan. Yang memiliki pola tertentu, deret bilangan aritmatika merupakan deret bilangan yang memiliki selisih sama antara satu suku dengan suku sebelumnya. Konfigurasi objek deret bilangan aritmatika, selisihnya sama yaitu 4. Deret bilangan bertingkat. Deret bilangan bertingkat merupakan salah satu deret bilangan aritmatika khusus di mana beda atau selisih sebenarnya tidak tetap. Beda atau selisih tetapnya berada pada lapis kedua, L2, yang diperoleh. Dengan cara mencari pola dari beda atau selisih pada lapis pertama, L1.
Konfigurasi objek deret bilangan bertingkat. Selisihnya berbeda, yaitu 4, 8, dan 12. Rumus umum deret bilangan bertingkat. U, N sama dengan A, N pangkat 2 ditambah B, N ditambah C. Oke, sampai di sini Bapak stop terlebih dahulu. Bapak ingin menjelaskan sedikit kepada kalian kenapa suatu konfigurasi objek itu diberi nama deret bilangan bertingkat. Bahwa seperti tadi definisi yang sudah dijelaskan di dalam video pembelajaran, deret bilangan bertingkat itu dia memiliki dua lapis pola bilangan. Sebagai satu contoh, Bapak berikan di sini nak. Tadi dari konfigurasi objek yang sudah ditunjukkan oleh gambar ada bilangan 1, kemudian ada 5. Setelah 5 di sini nanti akan ada 13 dan yang terakhir 22. Mari kita lihat untuk perbedaannya. Dari 1 ke 5 di sini memiliki selisih 4. Di sini 8. Maaf, di sini 25 tadi nak ya. Kemarin memiliki selisih berapa? 12. Ini merupakan L1 atau lapis pertama. Jika kita lihat pola bilangannya, dia masih memiliki selisih yang berbeda. Jika kita lanjutkan lagi dari 4 menuju 8, di sini nanti memiliki selisih 4, di sini juga memiliki selisih 4. Ini yang disebut dengan lapis kedua. Nah, tujuan kalian membuat lapisan-lapisan ini nanti adalah untuk menentukan nilai koefisien A, B, dan juga koefisien C. Bagaimana caranya? Bapak sudah muat di dalam LKPD. Sebelum Bapak lanjutkan ke sana, jika ada pertanyaan silakan terkait materi yang sudah Bapak sampaikan. Sementara belum ada? Oke, kalau belum ada, Bapak lanjutkan lagi untuk videonya. Untuk selanjutnya, setelah dari video tersebut, ini konfigurasi objek yang tadi Bapak tunjukkan, di mana kalau kita perhatikan dia memiliki selisihnya berbeda jika dilihat dari lapis pertama. Sedangkan pada lapis kedua barulah kita menemukan pola yang berbentuk seperti layaknya deret aritmatika, yaitu selisihnya selalu sama. Tujuan kita mencari ini, itu dulu yang pertama. Kemudian untuk selanjutnya lagi, ini kebetulan karena tadinya Bapak ingin membentuk kelompoknya sebelum kita belajar, tetapi karena anak-anak sudah membentuk kelompok terlebih dahulu, ini bisa kita skip. Yang artinya untuk sekarang Bapak sudah bisa membagikan LKPD kepada kalian masing-masing. Untuk LKPD ini, waktu kalian mengerjakan nanti yaitu selama 25 menit. Bisa diulang selama 25 menit. Yes. Silakan. Silakan. Kesia silakan. Rehan silakan. Belakang salah satu boleh ambil. Di sini. Ya, untuk lembar pertama bisa kita lihat di situ isinya adalah untuk kelas dan juga nama anggota kelompok. Anak-anak bisa isi dulu masing-masing di sana. Ya, kenapa ya? Ya, diisi kelasnya, kemudian juga nama kelompoknya satu persatu. Yang di belakang kelompok Fitran dengan Subur aman? Oke. Setelah anak-anak nanti buat nama di situ sambil ditulis ya nama-namanya di sana, Bapak minta anak-anak untuk bisa menentukan salah satu dari anggota kelompoknya yang nanti ditunjuk sebagai ketua kelompok. Tujuannya untuk apa? Setelah kita menyelesaikan LKPD ini, Bapak nanti akan meminta kelompok yang beruntung. Setelah Bapak nanti spin, kita undi kelompok tersebut, Bapak tidak tunjuk banyak, hanya 2. Dari 2 kelompok ini ketika maju mempresentasikan hasilnya, nanti yang bertindak sebagai juru bicara adalah ketua kelompok. Oleh karena itu anak-anak bisa membuat kesepakatan dulu sekarang siapa kira-kira ketua kelompok yang nanti presentasi di depan. Iya, harus ketua yang presentasi. Oleh karena itu ditentukan dulu nanti sebutkan sama Bapak siapa ketua kelompoknya dari 1 sampai kelompok yang ke-6. Kelompok yang pertama, kelompok Kesia tadi gimana? Sudah dapat ketua kelompoknya Kesia sendiri? Yes. Kelompok 2, kelompok Gina. Siapa ketua kelompoknya? Kelompok 2, kelompok 3.
Yang kelompok 3, Bapak ulang kelompok deh supaya jelas. Yang kelompok 3 di sini Azir, Wawa, Rasya, Umayyah dan Hajirah. Siapa keluar kelompoknya? Azir. Oke, Azir. Kemudian kelompok 4 siapa? Radia. Yes. Kelompok 4 Radia. Kelompok 5 Najwa. Kelompok yang kanan, kelompok terakhir siapa? Raihan. Kelompok 2 tadi belum ya? Kelompok 2 tadi Gina atau siapa? Diani. Oke, kelompok 2 Diani. Setelah Bapak dapat semua nama ketua kelompok, sekarang Bapak minta anak-anak untuk bisa fokus pada LKPD. Silakan dibaca pedoman yang ada di LKPD tersebut. Kemudian di LKPD juga sudah Bapak berikan contoh soal. Itu merupakan langkah-langkah yang harus anak-anak buat untuk membuat rumus suku ke N. Silakan dipelajari bersama. Jika ada kendala atau bagian yang tidak dipahami, silakan tanya dengan Bapak. Boleh tunjuk tangan, nanti Bapak akan datang ke kelompoknya masing-masing. Untuk kalian bisa memahami langkah tersebut, langsung terapkan pada permasalahan 1. Bapak ulang ya. Untuk lebih mudahnya, sambil kalian memahami langkah-langkah tersebut, langsung terapkan pada permasalahan yang pertama. Kalian boleh mencoret dulu, ikuti langkah-langkah yang ada di samping, mencoret. Nanti kalau sudah oke, baru kita tuangkan ke lembar LKPD-nya. Atau kalau misalnya nanti ada kebingungan, di situ baru boleh tanya sama Bapak. A-nya sudah oke, C-nya oke, sip. Sekarang kita masukkan dalam rumus pembuktiannya. Udah luar biasa. Berarti kita sudah dapat rumusnya. Yang mana rumusnya tadi guys ya? Ini karena sudah dimasukkan N-nya ya. Coba sekarang kita buat rumus yang dia N-nya masih bentuk N. Berarti A-nya nilainya berapa, B-nya nilainya berapa. Ini plus ketemu minus menjadi yes. Oke, silakan lanjutkan lagi. Bagaimana? Oke. Yes, oke. Sebelah sini tadi apa yang mau ditanyakan? Ya, sudah betul. 4 dikurang 6 karena ini yang pindah selalu posisinya di belakang. Kotak pensilnya jatuh. Habis ini Bapak ke situ ya. Maksudnya udah. Karena tidak ada lagi yang karena di sini Bapak 2, di sini tidak ada Bapaknya, di sini tidak ada N-nya, berarti dia semuanya tidak sama. Kalau tidak sama tidak bisa dikerjain, berarti itu rumusnya. Kalau sudah dapat rumus, kita coba pada uji pembuktian kayak kemarin. Coba kita buktiin. Ini sebenarnya sambil namanya tulis ada sebagian yang sudah boleh dilihat di sini. Gitu, jadi supaya cepat selesainya. Tadi belakang yang panggil sama Bapak, apa Bapak? Ini A sudah dapat, B-nya yakin 2? Oke, Bapak lanjutkan lagi. Terus kemudian C-nya kenapa di sini jadi 0? Karena dia 4 dikurang 4. Seperti itu. 4 dikurang 4. Maka ini kenapa jadi 0 nih? Oh iya, ini 4 kurang 4-nya. 4-nya ini pindah menjadi pengurangan, 4 kurang 4 jadi 0 seperti itu. Ya, terus tadi yang mau ditanyain gimana? Kalau C-nya benar, rumusnya A plus B plus C benar. Kalau untuk hasilnya Bapak belum bisa bilang sekarang. Sebenarnya kalian boleh cek dari hitungan yang kedua sini sampai yang ketiga sini. Kalau yang di atas Bapak sudah jamin ini udah benar karena hitungannya tidak payah. Gitu. Ini lagi dicek bagaimana menurut teman-temannya. Kalau sudah oke, sudah bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalnya masih ada keliru, boleh dikoreksi. Oke ya, lanjutkan. Guys, waktunya 5 menit lagi. Boleh? Ini pegang dulu nak anggota kelompoknya. Ini Bapak serahkan kapal dulu untuk anggota kelompok. Oke, saya boleh pegang. Pak, untuk apa Pak? Nanti Bapak beritahu. Evelyn, kalau Bapaknya pegangan dulu untuk kelompok kalian. Ini Bapak pegang dulu untuk kelompok kalian. Oh, kok bisa?
Bapak sedikit aja. Silakan, silakan. Tuan. Jangan, kalau di belakang nanti, ini kan Bapak kasih kartonnya. Nanti kertas itu kita tempel di sini. Jadi kalau misalnya di belakang kan apa? Kalau nggak muat boleh nanti digaris di sini boleh, atau di bagian bawahnya nanti kita buat arah panah untuk menunjukkan di mana jawaban syarat tulisannya boleh juga. Itu baru rumusnya. Ini rumus kan? Ini yang sudah dapat rumusnya. Terus pembuktiannya udah dibuat. Nanti pembuktiannya buat aja di bawah. Terus untuk jawaban nilai suku yang keberapa nanti kita geser ke samping sini kan? Ini digaris lagi atau gimana caranya? Karena kalau di belakang nanti dia nggak muat. Dipangkatkan dulu loh. Dipangkatkan dulu ya. Tuan. Enggak. Kalau belajar bisa. Ya. Namanya iya dong. Kalau nggak ada nama gimana? Ini satu. Ini dua. Ini tiga. Ini empat. Ini diatur bagaimana namanya. Contoh soal nggak usah. Oh iya, contoh soal tadi ya. Kalau misalnya dia buat begini gimana biasa? Boleh. Nah, biar muat. Yes, itu maksud Bapak. Ya ini nggak usah deh, nggak usah deh. Nanti kita pakai untuk presentasi ya. Nah, sekarang Bapak nanti akan tunjuk kelompok yang memang sudah siap. Kebetulan di sini sudah ada dua kelompok nih yang sudah siap nih. Kelompok 1 sama kelompok 2 yang memang sudah siap selesai untuk bahan presentasinya juga sudah ada. Di sini Bapak akan uji untuk permasalahan mana yang nantinya akan dipilih sama mereka. Jadi kalau gitu ini Bapak hapus dulu. Bapak sisakan kelompok 1 dan kelompok 2. Ini Bapak hilangkan. Di sini juga Bapak hilangkan. Kemudian di sini untuk kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 Bapak hilangkan. Ada dua kelompok. Siapa yang giliran maju setelah ini Bapak spin. Jadi tugas kelompok yang lain, halo yang belakang. Tugas kelompok yang lain yang belum dapat giliran untuk presentasi, kalian boleh bertanya tentang hasil presentasi dari kelompok 1 dan juga kelompok 2. Untuk kelompok yang pertama maju ke depan. Kita lihat. Yes. Kelompok 1, kelompok Indonesia silakan maju ke depan dengan teman-teman satu kelompoknya. Bapak persilakan. Semua anggotanya ikut maju. Nanti dua orang yang lain Bapak minta untuk bisa memegang kantornya sebagai hasil pekerjaannya. Kemudian nanti juru bicara atau ketuanya memegang mic untuk menjelaskan apa yang sudah kalian peroleh dari pekerjaan kalian tersebut. Keisha, Bapak persilakan untuk menyampaikan presentasi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Desa Salsabila, Khadijah Raisa Jasmine, Malika Aulia Rahma, Teguh Rehan Irdahan, Daerah Desa Musi, dan Najah Najwa Sasmi. Untuk permasalahan 1, kami telah mendapatkan rumus yaitu UN sama dengan 2N pangkat 2 dikurang 2N tambah 1. Untuk pembuktiannya, UN sama dengan 2N pangkat 2 ditambah dikurang 2N tambah 1. U2 sama dengan 2 kali 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 ditambah 1. U2 sama dengan 2 kali 4 dikurang 4 tambah 1. U2 sama dengan 8 dikurang 4 tambah 1. U2 sama dengan 4 tambah 1. Jadi U2 nya 5 sama kayak yang contoh. Jadi pembuktiannya sudah jelas. Lanjut kami mau mengerjakan yang C, hitung nilai dari suku ke 22. Oke, untuk pembuktian yang nomor 2, pertanyaan yang C, Keisha boleh tuliskan hasilnya di papan tulis supaya rekan-rekannya nanti bisa melihat dan mencocokkan dengan hasil pekerjaan masing-masing. Nanti seperti yang Bapak bilang, Bapak persilahkan bagi kelompok yang lain untuk mengajukan pertanyaan jika ada bagian yang tidak dipahami atau berbeda dengan kelompok kalian. Jadi kan yang ditanya U20 yang ke-22, kami pakai rumus UN sama dengan 2N pangkat 2
dikurang 2N ditambah 1. U22 sama dengan 2 dikali 22 pangkat 2 dikurang 2 dikali 22 ditambah 1. U22 sama dengan 2 dikali 22 pangkat 2 yaitu 484 dikurang 2 dikali 22 44 ditambah 1. U22 sama dengan 2 dikali 484 yaitu 968 dikurang 44 ditambah 1. U22 sama dengan 924 ditambah 1. U22 925. Jadi hasil dari U22 dari kelompok kami adalah 925. Selanjutnya permasalahan 2. Enggak, cukup satu permasalahan aja. Oke, ini berarti jawaban yang diperoleh oleh kelompok 1 nilai U22-nya yaitu 925. Bapak persilakan kepada kelompok lain jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin berbeda dengan jawaban kalian. Bapak persilakan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak memberi konfirmasi apakah jawaban dari kelompok 1 ini benar atau salah. Bagaimana? Ada pertanyaan? Sudah oke? Kelompok yang lain apakah jawabannya sama seperti ini? Untuk yang permasalahan 1? Kelompok yang lain yang masih duduk, apakah jawaban untuk soal nomor 1-nya sama seperti ini? Nah? Kelompok Rehan gimana? Kelompok Gina gimana? Sama, oke. Di sini Bapak boleh memberikan konfirmasi bahwa untuk nilai U22 dari yang diperoleh oleh kelompok 1 jawabannya sudah benar, yaitu bernilai 925. Dengan rumus yang didapatkan tadi, UN sama dengan 2N pangkat 2 dikurang 2N ditambah 1. Hasilnya sudah baik. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah presentasi, boleh ditutup presentasinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Untuk tugas kelompoknya Bapak minta dikumpulkan ke depan kartonnya. Nanti ini kita tempel di kelas. Untuk selanjutnya Bapak persilakan kelompok 2 untuk maju. Seperti tadi susunannya boleh dibuat barisan dari teman-temannya. Ini spidolnya boleh dipegang, boleh pakai yang warna mana saja, silakan. Ini mainnya Bapak silakan. Silakan Diani, Bapak persilakan Diani untuk membuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diani Subimeisha Putri, perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang beranggotakan Alfaisal Fakrozi, Karisa Putrianur, Faizatul Munira, Farazdayan Al-Mukti, dan Gina Manahil. Untuk permasalahan 2 yaitu waktu mengambil rumus N kuadrat tambah 2N tambah min 2, yaitu 1 kali 3 kuadrat tambah 2 kali 3 tambah min 2 sama dengan 1 kali 9 tambah 6 kurang 2, yaitu 9 tambah 4 dan hasilnya 13. Berikutnya kami akan menjawab soal nomor 3, yaitu nilai bilangan yang tertulis pada media kartu tersebut. Kami bacakan soalnya. Sebuah permainan kartu menerapkan pola bilangan bersifat Langsung ke pertanyaan yang C aja, nilai dari U17 sama dengan AN kuadrat tambah BN tambah C sama dengan
1 kali tambah BN tambah C sama dengan 1 kali 17 kuadrat tambah 2 kali 17 tambah 1 sama dengan 289 tambah 34 tambah 1 sama dengan 289 tambah 35 dan hasilnya 324. Oke, sudah seperti itu. Bapak persilakan kepada kelompok yang lain, kelompok 1, kelompok 3, 4, 5, dan 6 untuk melihat hasil pekerjaan dari rekannya, yaitu kelompok 2 yang sudah memaparkan terkait mengenai permasalahan yang kedua. Nah, di sini dari permasalahan yang kedua kita dapatkan nilai yang diperoleh pada U17 yaitu 324. Tadi sebelum menentukan nilai tersebut, kelompok 2 juga sudah mendapatkan rumusnya, nak ya. Di mana rumus yang kalian peroleh ini bunyinya bagaimana? UN sama dengan N kuadrat ditambah 2N ditambah min 2. Oke. Untuk kelompok lain jika ada pertanyaan silakan. Itu permasalahannya pakai rumus umum bukan pakai rumus dari dua. Silakan. Itu kan permasalahan kedua dari U17 bukan pakai rumus yang udah kalian cari itu, pakai rumus umum memang. Oh iya, iya Pak. Enggak, sebenarnya kan kami tadi dapat rumusnya nih, kami boleh pakai rumus ini. Sebenarnya sama aja, tapi karena nilai A-nya 1, makanya ditinggal N kuadrat ditambah kan B-nya hasilnya 2, tinggal plus N sama C-nya kan 2, jadi bisa disingkat yang ini. Ya, kelompok 1 silakan. Lainnya boleh pinjam. Enggak, kalau misalnya yang di atas itu kan yang terakhirnya minus 2 Pak kan? Iya. Kalau nggak diturunkan minus 2-nya tuh kan yang diselesaikan tuh tambah 1. Iya. Itu C-nya 1 dan di atas C-nya minus 2. Iya. Oke, dikonfirmasi dulu. Jadi bagaimana untuk yang kelompok berapa? 2 konfirmasinya. Tadi Bapak ulang. Di situ nilainya seharusnya berapa? 1. Oke, yang diperoleh 1. Artinya di sini rumus yang benar yang mana nih? Yang sesuai dengan kelompok 2. Boleh dibacakan ulang? Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya rumus untuk permasalahan 2 itu UN sama dengan N kuadrat ditambah 2N ditambah 1. Gitu. Jadi yang menurut kelompok 2 benar adalah N kuadrat ditambah 2N ditambah 1, sehingga dengan pembuktian atau jawaban untuk U17-nya di situ C-nya bernilai 1. Ada lagi yang ingin menanyakan? Atau sudah cukup? Itu yang N pangkat yang terakhirnya tuh memang 1 Pak, nggak ada min 2 ya? Ya. Rumusnya tuh ada nggak? Yang min 2 tadi tuh salah tulis rumus, itu untuk pembuktian. Yang untuk permasalahan ini yang betul tuh tambah 1 bukan min 2. Oke. Tidak ada lagi? Cukup? Kalau dilihat soalnya balik dulu Pak. Kalau bagaimana, Nak? Dilihat soalnya ulang. Kelompok 1 mau diambil? Atau maksudnya dilihat soalnya ulang? Bagaimana maksudnya? Yang kelompok Dari pertama dari yang cari A, B, sama C-nya. Oke, untuk mencari A di sini diperoleh kelompok 2 atau kelompok 1? Kelompok 2-nya. Kelompok 2-nya. Oke, kelompok 2 boleh dibacakan. A-nya dapatnya berapa, B-nya dapatnya berapa, C-nya dapatnya berapa? A-nya dapatnya 1, B-nya dapatnya 2, C-nya min 2. Kan? Ya, oke. Jadi di situ Bapak bisa mengambil jalan tengah untuk anak-anak sekalian. Benar yang dikatakan oleh kelompok 1 tadi, bahwa untuk nilai C ini justru benar yang di awal tadi, yaitu bernilai negatif 2. Artinya kelompok 2 sedikit melakukan kesalahan pada saat menerapkan rumus di sini, yang seharusnya di sini tadi nilainya negatif 2.
2. Yang benar jawaban akhir nanti di situ dia akan bernilai 321. Ya, di situ kekeliruannya. Jadi untuk yang di sini rumus umumnya tadi sudah benar sebenarnya, ditambah negatif 2 gini boleh, atau kita buat di situ langsung dikurang 2, yang artinya di sini yang ada sedikit kekeliruan. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah presentasi luar biasa betul. Jadi aplus untuk mereka. Silakan dicoba untuk presentasinya. Kami akhiri presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, luar biasa. Luar biasa. Jadi di sini Bapak ingin mengajak anak-anak untuk menarik garis besar dari pekerjaan kita yang sudah kita lakukan. Bahwasanya untuk deret bilangan bertingkat itu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu sebelum nanti kita bisa menjawab soal ini. Soal untuk menentukan nilai suku KN-nya. Boleh kita tarik kesimpulan dari yang sudah ditulis di situ tadi, kelompok 1, kelompok 2 sudah. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Mencari pola bilangan. Oke, Kesia silakan menggunakan mic-nya, Nak. Yang pertama, kalau dari kelompok kami mencari pola bertingkatnya dulu. Ya, betul. Yang pertama kita akan menentukan pola bilangan bertingkatnya dulu. Selanjutnya Menentukan A, B, dan C-nya. ya, benar, menentukan nilai A, B, dan C-nya. Terus Dimasukkan nilai A, B, C-nya itu ke dalam rumus umum. ya, benar, dimasukkan nilai A, B, C-nya di dalam rumus umum. Kemudian Buktikan terlebih dahulu. 4, kita melakukan pembuktian. Yang terakhir, Baru menjawab soal yang sudah dipertanyakan. yes, luar biasa. Terima kasih untuk anak-anak Bapak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, di sini Bapak sudah menyiapkan satu lembar kertas untuk kalian kerjakan sebagai soal evaluasi pembelajaran. Untuk soal ini waktunya tidak lama, hanya 10 menit. Jadi Bapak minta anak-anak bisa langsung segera fokus untuk mengerjakannya. Nanti setelah pekerjaan ini selesai diisi, kita kumpulkan lagi sebagai nilai evaluasi pembelajaran hari ini. Oh maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini untuk soal evaluasi dan juga refleksinya sudah Bapak terima. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini, anak-anak Bapak luar biasa semua. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak minta Kesia sebagai ketua kelas untuk dapat memimpin doa sebelum kita beranjak pulang ke rumah masing-masing. Silakan. Bersiap. Mari sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak persilakan untuk bersatu untuk meninggalkan ruangan.